berbicara dari bayi, Bang. Hanya dia nggak dirajam. Nah, di zaman itu kita bayangkan, itu yang begitu-begitu langsung dirajam, Bang. Kalau orang perempuan hamil nih tanpa bukti otentik, mana mungkin orang percaya, oh ini anak Tuhan? Nggak mungkin dong. Pasti ada kemujizatan yang terjadi sehingga mereka nggak jadi mengerajam si Maryam. Bukankah begitu, Ustadz Alif? Lanjut, Ustadz. Iya, benar itu, Bu. Cuma kan jalan cerita Yesus dari bayi itu kan sudah dipimpin Tuhan, dipimpin Bapa itu. Kamu. Iya, benar. Benar yang Ibu bilang itu dirajam. Tetapi kan Yesus itu dari kecil, dari lahir kan sudah dipimpin sama Tuhan supaya dia selamat sampai dewasa. Bagaimana tapi bagaimana di dalam dia? Bible Abang nggak tertulis, Bang. Itu masalahnya. Ada, Yang Bu. lebih otentik Ibu itu Maria pergi ke Mesir untuk menyelamatkan dari Herodes. Ada itu, Bu. Udah diatur sama Sang Pencipta. Wah, saya kan bilang, Bang, kalau ada satu cerita, kalau kita pakai nalar kita, Bang, ini kitab suci mana yang lebih masuk akal daripada kitab Abang? Karena di dalam Al-Quran itu dijelaskan Nabi Isa itu sudah berbicara dari bayi, makanya Bunda Maryam ini memang dipercaya dan dihargai. Kenapa? Kalau di dalam kitab kalau di kitab kami nggak ada bicara, Bu, dari bayi, Bu. Tapi Abang berpikir nggak, kok bisa dia sementara harusnya yang masuk akal lah, gimana ya? Jangankan zaman dahulu, Bang, zaman sekarang aja kalau ada perempuan hamil tanpa ada bukti bahwa dia anak Tuhan, mana bisa saya bilang, oh saya hamil, anak mana? Kamu berzina ya? Bukan, anak Tuhan. Mana percaya orang? Tapi kalau anaknya lahir owek-owek terus dia bicara, baru orang percaya, oh iya benar ya dia anak Tuhan. Nah itu maksud saya, Bang, konteksnya ke situ gitu loh. Jadi memang nggak percaya orang, Bu, pada saat itu. Ya, penonton sabar ya, penonton sabar ya, sabar penonton, jangan ada bentrokan-bentrokan sesama muslim, sabar penonton. Ya, dilanjut Ustadz Alif. Oke, terima kasih, mantap tadi juga ya pembahasannya dengan Bunda Asia. Saya izin Sapi menyapa dulu ya yang baru naik biar dia juga paham. Ini Eplogia dari Kristen ya? Kenapa? Ya, saya Kristen. Kenapa, Bu? Kenapa? Oh, dari Kristen. Baik, begini Bang, saya izin menyampaikan dulu teman-teman Kristen. Edis itu ingin mengenalkan. Bang, ya? Bang Alif, permisi turun ya. Oh ya, siap. Ya, siap. Jadi makasih ya udah mengakui ada dua bapak. Ya. Ada dua bapak. Jadi nanti totalnya 4 karena keempatnya itu adalah Rob ya. Nah, si Edis itu ingin mengenalkan tentang bapak yang tertinggal yang tidak dikenalkan di dalam kekristenan gitu loh. Ya, makanya dia membahasnya dari luar negeri, bukan dari Indonesia. Dan itu dengan cara yang ingin menjelaskannya itu Muslim, karena kalau si Edis yang menjelaskan itu dia akan banyak diserang oleh Kristen gitu. Di situ dibahas bahwa Kristen itu sebenarnya memiliki bapak kedua yang di bumi gitu, yang bernama Paulus. Pertanyaan saya, Eplogia, Anda percaya nggak kalau Paulus itu sebagai bapaknya orang Kristen yang di dalam diri Yesus? Halo? Oh, saya. Ayatnya di mana ayatnya? Waduh. Ayatnya di mana? Oke, kita buka ya. Nah, ini loh tadi saya sudah sebutkan 1 Korintus 4 kalau ini bukan, kalau bangun tidur itu ya, kalau bangun tidur Bang, kalau bangun tidur itu bukan diskusi tapi cuci rumah dulu biar fresh gitu. Nah di sini dijelaskan kata Paulus, karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapakmu. Paulus mengaku dirinya menjadi bapaknya orang-orang Kristen. Cuman ini jarang dikenalkan oleh orang Kristen, makanya si Edis tuh ingin menjelaskan ini. Cuman dia sungkan, takut diserang, makanya dia bikin rumusannya, dikasihnya sama Muslim, biar Muslim menjelaskan tentang konsep bapak. Ada 2 bapak di dalam Kristen, sehingga bukan Tritunggal lagi, tapi Fortunggal gitu. 1 bapak di langit, 1 bapak di bumi. Paham? halo jalan. Maaf, Ustadz Alif, saya izin turun dulu ya semuanya. Siap, Terima kasih. Ya,
Izin semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo awan. Anda lupa baca, Pak. Anda baca yang lengkap. Anda baca Saya baca yang lengkap ya. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapak, baik huruf kecil tidak pakai K. Karena kata Paulus, akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapakmu, B huruf kecil tidak pakai K, oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Sebab itu aku menasihatkan kamu, turutilah teladanku sebagai teladannya orang-orang Kristen dan sebagai bapak. Nah, sekarang saya jelasin, jangan jelaskan. sambil motong-motong ngomong, Pak. Jangan nggak ganggu, Pak. Diam dulu. Nah, sekarang giliran Bapak ngomong. Saya jelaskan, ya. Jelaskan, Pak. Ya. Di situ ada dikatakan oleh Injil ku beritakan kepadamu. Ya, Paulus kan punya Injil sendiri. Dia menamakan Injil. Berarti dia menjadi bapak dalam memberitakan Injil. Kaget dijorok siapa yang ngomong? Ampun. Tenang. Pak. Ngomongnya dibenerin dulu. Itu bukan tapi Injil. Gimana sih? Malah ngomong Injil. Yang benar ngomongnya. Lo benerin dulu ngomongnya, so. Open cam. Coba Kristen yang lain lah, silakan naik Kristen yang lainnya. Ya, saya kasihan, nggak pegang. Suruh cuci rumah dulu nggak mau nih, biar segar. Masa dibilang nggak boleh jorok sih tuh sekolah diskusi. Dikunci ngomongnya gini. Itu bukan Injil. Ini sih, ini yang dulu si Charles Kelvin bukan sih? Iya. Ganti nama dia. Dibuka mute-nya, Bre. Ini ya, sambil nunggu Kristen yang lain lah ya, Bang Anda. Udah kalah menyerang pribadi. Bukan loh, tadi saya minta perbaiki, nggak enak didengarnya gitu. Kalau udah kalah ngomong, menyerang pribadi. Iya, saya kalah Pak, saya kalah ya. Menyerang kekurangan orang. Bukan, saya memperbaiki, jangan itu bilangnya tidak enak didengar tuh. Kalau nanti malah nggak enak, udah Bapak. Begitulah cara. Janganlah nanti kita malah menghujat orang lagi ya. Kan Bapak tadi bilang itu nggak enak aku dengernya gitu loh. Aku nggak mau. Saya sudah baca dengan jelas sampai ayatnya juga. Gini, jadi teman-teman ya, sebenarnya kalau pengajaran Yesus itu sudah mengajarkan melarang menyebut Bapak, walaupun Bapak itu huruf kecil siapapun di bumi ini. Itu kata Yesus. Tapi sayang sekali setelah Yesus tidak ada, malah ada yang mengklaim mengaku dirinya sebagai Bapak dalam Yesus. Ini loh yang perlu diketahui oleh teman-teman Kristen yang ingin dikenalkan oleh si Edis itu ini. Makanya dia sungkan untuk menjelaskan itu. Kenapa? Pasti bakal diserang. Masa mau ada Bapak lagi di bumi ini setelah Bapak di surga? Kan nggak boleh itu. Tapi apa boleh buat? Paulus dalam suratnya mengaku yang dalam Yesus dia mengaku sebagai bapaknya orang-orang Kristen. Makanya dia itu jadi teladannya orang Kristen. Harus didengarkan pengajarannya. Toh selama ini orang Kristen ketika dia bernarasi menyampaikan dalilnya, itu dalil yang diajarkan oleh Paulus yang menjadi bapaknya orang Kristen gitu loh. Ya betul. Teman-teman moderator, kalau si Charlie minta naik mending jangan ya. Jadi nggak enak kita diskusi sama yang, maaf ya, yang kayak tadi lah, nggak baik lah, diskusinya nggak baik. Jadinya nanti radinya takutnya iya ya gitu, ad hominem. Ini ada Albert, selamat siang. Shalom ya, siang. Yo,
Silakan kalau mau diskusi. Ya, Bang Arbet. Ternyata, ya lanjut Ustaz. Ya, gimana Bang Arbet? Sudah dipahami apa yang dimaksud oleh si Edis? Bahwa Kristen itu punya dua bapak, walaupun Yesus melarangnya. Ya. Nah, Anda sebagai seorang Kristen punya bapak yang bernama Paulus, betul? Bapak Paulus, saya tidak pernah mengakui. Waduh. Berarti Anda tidak terima ajaran Paulus? Enggak, Albert. Kamu itu menerima mengikuti ajaran Paulus atau tidak? Iya sih. Nah, ketika Saya Paulus izin berkata, dulu ya, Kak. ya boleh gantian, nanti habis akan di tempat saya. Oke, nah ketika Paulus mengaku sebagai bapaknya di dalam surat-suratnya, Anda akui atau tidak ini? Saya tidak pernah mengakui Paulus itu bapak saya. Ini kan konteksnya kan dia itu sedang mengajar, ya. Ya, iya betul. Nah, sebagai anak, sebagai jemaat, kita harus mendengarkan bapak, nasihat dari bapak. Iya. Itu maksudnya yang dimaksudkan. Nah, jadi di sini yang mengaku sebagai bapakmu, di sini siapa namanya? Bapakmu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Nah, siapa yang menjadi bapakmu di sini, Albert? Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa, karena akulah yang datang. Kristus Karena Yesus, akulah kamu oleh Injil yang Kristus Yesus lah yang disebut Bapa. Loh, gimana sih? Ini Paulus mengaku karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapakmu. Masa nggak paham? Paulus mengaku yang dalam Yesus Kristus sebagai bapaknya orang Kristen. Oh iya, sorry. Maaf, ini soal ini layar saya nih retak-retak nggak jelas jadi tulisannya. Ya udah, saya udah bantu bacain. Nah, jadi Anda sekarang sudah paham kalau Paulus itu adalah bapaknya orang Kristen, betul? Kalau itu saya meyakini bahwa Katolik yang mempercayai Paulus tuh, ya. Kalau Kristen sepenuhnya mempercayai Kristus itu sendiri. Bukan, jangan ke Denom, jangan ke Kristen, ke Katolik. Ini ke yang tertulis surat Paulus. Dia mengaku sebagai bapaknya orang Kristen atau orang Katolik, atau pokoknya yang pegang kitabnya lah. Anda akui kan di sini? Ya. Ya, jadi oke, mantap itu loh. Edis itu malu-malu mau mengenalkan seperti ini kepada Kristen, sungkan, takut diserang, makanya saya bantu, ya. Nah, jadi menurut ajaran Paulus, orang-orang Kristen maupun Katolik harus mengaku dan menerima kalau Paulus itu sebagai bapaknya. Kan gitu. Sebagai bapaknya, itu ajaran Paulus, oke? Karena kalau ajaran Yesus, dia melarang menyebut siapapun bapak di bumi ini, semuanya B huruf kecil dan tidak pakai K. Tapi kalau Kristen yang mengikuti Paulus sebagai rasulnya, sebagai bapaknya, bahwa di situ mengaku menjadi bapaknya orang Kristen maupun orang Katolik, pokoknya orang yang memakai kitab ini, gitu loh. Nah, jadi kalian itu punya dua bapak berdasarkan ajaran yang tertulis, satu yang di bumi, satu yang di langit. Contoh tadi kata Yesus, yang akan masuk ke dalam kehidupan surga itu kan yang melakukan kehendak Bapakku, kata Yesus, kan gitu. Nah, permasalahannya sekarang, bapaknya orang Kristen itu siapa? Yang diikuti ajarannya, yang ikuti teladannya, ya Paulus. Makanya dalil-dalilnya selalu mengambil dari pernyataan Paulus. Dia punya Injil sendiri,
ya, Injil yang kuberitakan, surat-surat yang dikabarkan oleh Paulus itu, dia mengaku sebagai bapaknya orang Kristen dan mengamalkan ajaran dari Paulus, di mana sebagai teladannya orang Kristen. Makanya kalau Yesus disunat, orang Kristen tidak disunat. Kenapa? Karena pengajaran bapaknya orang Kristen yang bernama Paulus, Kristus tidak berguna kalau disunat. Ketika makanan itu masih diharamkan, makan babi, maka untuk pengajaran Paulus 1 Korintus 6 nomor 12, segala sesuatu halal bagi Kristen. Karena bapaknya orang Kristen sudah mengatakan itu diimani oleh Kristen. Terus di Roma 9 nomor 14, bahwa Yesus telah mati dan bangkit kembali supaya ia menjadi Tuhan bagi orang yang hidup maupun orang yang mati, itu diimani oleh orang Kristen gitu. Jadi yang diikuti bapak versi orang Kristen itu bapak Paulus, tapi kalau versi Yesus itu bapak yang di langit gitu. Ya. Contoh satu lagi yang paling prinsip, kalau bapak yang di langit tidak pernah mengutuk Yesus, tapi ajaran bapaknya orang Kristen yang bernama Paulus mengatakan Yesus terkutuk di kayu salib dan dikutuk oleh Elohim gitu. Jadi di situ maksudnya bapak itu dalam ajaran Kristen. Oke, paham? Udah mulai paham? Oh ya udah. Itu jadi Edis, saya bantu penginjilan Anda, penginjil Paulus di sini yang ingin diakui Paulus sebagai bapak. Nanti ketika si Edis berkata bapak adalah Rob, Yesus Rob, terus juga Roh Kudus juga Rob, ada 3 Rob, cuman yang satu bapaknya itu sebenarnya ada 2, itu yang dia masih sungkan menyampaikan. Jadi totalnya itu ada 4 Rob gitu loh dalam pemahamannya si Edis. Jadi bukan Tritunggal lagi, yaitu Fortunggal ya, 4 tapi 1 gitu. Oke? Makanya dia ingin menjelaskannya dari luar negeri. Wah mantap, Kristen punya 2 bapak, hebat. Lanjut. Halo. Ya, Utauruk, siap. Ya. Itu 1 Korintus 4 ayat 15 itu kamu tahu enggak? Dari tadi saya yang membacakan berkali-kali. Ya, konteksnya itu tahu enggak? Tahu. Paulus punya surat sendiri yang dia namai Injil. Paulus mengaku dirinya sebagai bapak orang Kristen ketika pengajaran. Paulus mengaku dalam Yesus Kristus dialah menjadi bapaknya orang Kristen. Di mana kamu tahu surat Paulus itu Injil? Nah ini dia bilang, nih, karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapakmu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Mengaku surat-suratnya itu kan jadi Injil. Injil itu yang diberitakan Injil itu oleh Paulus itu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Itu 4 Injil. Kalau ini kan surat nasihat dan Paulus. Lah iya, kalau Paulus sendiri suratnya jadi teladannya orang Kristen kan pengajarannya. Iya. Nah, di mana Yesus mengabarkan Matius, Markus, Lukas, Yohanes? Ya ketika dia di dunia. Bukan surat-surat dia, bukan. Surat-surat apa? Lah ini surat-surat Paulus ini apa ini dijadikan kitab sucinya orang Kristen? Berdasar Injil itu, makanya Paulus memberikan nasihat kepada jemaat di Korintus. Baik. Ini dia baca Matius enggak? Kan dia memberitakan Matius. Di Matius boleh enggak menyebut bapak di bumi ini? B huruf kecil tidak pakai K dalam Matius. Kalau dia memang memberitakan Injil Matius. Kata Yesus, dan janganlah kamu menyebut siapapun bapak B huruf kecil tidak pakai K di bumi ini, karena hanya satu bapakmu B huruf besar tidak pakai K, yaitu dia yang di surga. Nah, Yesus dalam Matius boleh nggak menyebut bapak huruf kecil siapapun di bumi ini? Itu huruf kecil itu apa artinya itu? Huruf kecil itu bukan huruf besar. Iya, huruf kecil itu apa artinya itu? Bapak kecil. Bapak jasmani di dunia. Bapak jasmani.
Boleh nggak Yesus menyebut Bapak jasmani di dunia? Nggak boleh. Nggak boleh. Nah, menurut Paulus dia mengaku nggak sebagai Bapak berhuruf kecil? Nah, yang dengar dulu penjelasannya. Ini ke jasmani. Coba, Sebenarnya- ada kan tadi yang aku paham. Ya udah, Sebenarnya coba. aku sarankan sama kamu, Ya. ya kan? Mm-mm. Nggak usah kalian bahas-bahas Injil. Nah, jadi oke lah. Ini Jadi ke situ. konteks yang di 1 Korintus ayat 4 ini, sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa. Karena akulah yang di dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Nah, itu kalau di kami orang Kristen, setiap bapak gembala kami atau pendeta kami yang melayani di gereja, yang bertanggung jawab di gereja itu kami panggil bapak rohani. Makanya dia huruf Tadi Anda kecil. bilang Bapak jasmani. Iya, bapak rohani, bapak rohani kami. Berarti Bapak dalam roh Paulus ini. Bukan bapak dalam roh, Kan bapak rohani. Kamu tahu enggak bapak rohani itu apa? Dia rohani, di dalam roh. pelayanan. Loh, kan roh, Pak. Bukan roh. Siapa yang Rohani bilang itu roh? ya roh. Rohani kan sesuatu yang sifatnya bukan yang nyata. Itulah kamu tidak mengerti apa Injil, kamu sudah mau Ya rohani kan ada jasmani. Itu artinya Bapa di dalam pengajaran agama yang menyebutkan di gereja itu. Nah itu betul ya, bukan jasmani kan? Jangan Enggak, bukan bilang rohani itu roh. ya, Beda. lah rohani itu kan bukan jasmani toh, yang di dalam kan gitu. Bukan jasad kan. Nah, Kristen Paulus ini menjadi bapaknya orang Kristen dalam Yesus Kristus. Ya. Lah iya. Terus Oke. salahnya gimana? Nah, berarti Anda punya bapak namanya Paulus kan? Iya, Bapak rohani, iya. Bapak rohani, bapak roh ya. Oke. Nah, tadi Yesus boleh nggak menyebut bapak di bumi ini siapapun dia? Kalau Yesus nggak boleh. Nggak Bapaknya boleh. cuma satu, Bapak di surga. Oke. Anda teladani Yesus atau teladani Paulus? Yesus. Berarti Anda tolak kalau Paulus sebagai bapak. Bapak rohani iya, yang mengajarkan Injil iya. Nah, dia menjadi teladannya orang Kristen. Iya. Kenapa? Pak, Yesus boleh nggak menyebut bapak huruf kecil di bumi ini? Ya itulah, kamu sudah berapa kali saya bilang tadi, tidak boleh. Nggak, Karena nggak Yesus boleh, itu tidak punya, nggak boleh. Yesus Kalau itu begitu, tidak punya bapak di dunia ini. Kamu tahu nggak? Kok gitu jadi? Kok jadi ke situ? Di sini Pak Yesus melarang, dan janganlah kamu menyebut siapapun bapak B huruf kecil nih, tidak Ya. pakai kak di bumi ini. Dia melarang menyebut siapapun bapak di bumi ini. Kalau Yesus. Nah, Ya. kalau ajaran Paulus mengaku di dalam diri Yesus sebagai bapaknya orang Kristen. Ya kan sudah kubilang tadi. Berarti boleh untuk Kristen Paulus menjadi bapaknya, kan gitu? Bapak rohani. Iya, menjadi bapaknya di sini. Bapak rohani itu kamu tahu enggak? Bapak rohani itu artinya yang membimbing kami kepada Injil. Iya. Nah. Injilnya versi Paulus, bapak rohaninya namanya Paulus, kan gitu? Ya. Lah iya. Tadi kalau Jadi- Yesus itu jadi melarang jangan- menyebut bapak. Jadi jangan kamu Ini, Pak, ya. jangan Pak, kamu bilang orang Kristen punya 4 bapak. ini Enggak, siapa yang bilang 4? Dua. Menyesatkan kamu itu. 2 bukan 4. Kalau 4 menyesatkan, terlalu berlebihan. Saya bilang 2 bukan 4.
Jangan salah paham. Kan satu Bapa yang di langit, satu Bapa yang di bumi. Ya. Siapa Bapa yang di langit? Itu Tuhan yang mengutus Yesus. Siapa Bapa yang di bumi? Yaitu Paulus yang mengaku dalam Yesus. Gitulah. Itulah Bapaknya orang Kristen. Framing kamu jangan memframing Bapak Rohani. Apa yang saya framing? Kalau justru merujuk kepada bunyinya di sini, Bapak di sini tidak ada penjelasan rohani jasmani, Bapak di sini tidak ada penjelasan rohani jasmani. Kamu tidak tahu membaca Nah, Bapak di sini kata Yesus Bapak siapa? Kata Yesus Bapak di sini. Ya Bapak di sini ya. Kan itu kan huruf kecil. Melarang nggak Bapak huruf kecil disebut Bapak, kata Yesus? Nah, coba baca dulu apa teksnya itu. Dan janganlah kamu menyebut siapapun Bapak huruf kecil di bumi ini. Melarang nggak dia? Itu konteksnya itu di atas bawah, baca dulu. Itu judulnya, itu perikopnya itu apa? Anda tadi bilang yang paham. Kenapa Anda nanya ke saya? Ini larangan Yesus menyebut Bapak huruf kecil di bumi ini. Nggak boleh gitu. Itu tertulis dalam apa itu? Ngomong udah paham, udah tahu, baru nanya di mana dan itu konteksnya apa. Pak, kalau memang Anda mengaku paham itu. Dan janganlah, itu dalam Injil mana itu? Matius 23. Kalau ini ajaran Yesus. Yang ada nih. Matius 23 nomor 9. Jangan minta disuapin terus lah Pak. Saya sudah nyebut berkali-kali. Dengerin ya. Ini kebenaran nih. Makanya saya bilang tadi jangan bantah-bantah dulu, pahami dulu apa yang diucapkan Yesus. Loh, kamu tidak mengerti konteksnya, tapi kamu sudah mengambil keputusan gitu. Bukan, Yesus melarang nggak menyebut Bapak huruf kecil di bumi yang ini. Yang kamu bilang tadi itu kan orang Kristen punya Bapak, satu Yesus, satu Paulus. Bukan, satu Bapak di langit, satu Bapak di bumi. Telinga kau ini. Lah iya betul kan? Jangan apa enggak, Anda akui nggak itu? Anda akui nggak? Apa? Anda akui nggak kalian itu punya Bapak di langit dan Bapak di bumi? Kalau Bapak di bumi beribu-ribu. Itu kan sudah kubilang tadi. Kami orang Kristen terbiasa punya tradisi orang yang melayani, yang bertanggung jawab di gereja itu. Pertanyaan saya di sini beribu-ribu di sini bukan Bapak tapi pendidik. Nih saya baca ya. Contohnya. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak Bapak. Bedakan, Bapaknya nggak ada. Karena apa? Paulus bilang karena akulah, kata Paulus, yang dalam Kristus Yesus telah menjadi Bapakmu. Yang dalam Yesus, Bapaknya orang Kristen di sini siapa namanya, Pak? Apa? Paulus. Masa Bapak nggak paham? Saya baca berkali-kali, Bapak bantah dulu, ujung-ujungnya sepakat. Nggak boleh gitu, Pak. Percaya diri aja. Saya tidak maksud membelokkan. Saya cuma katakan tadi, Kristen itu punya dua Bapak. Satu Bapaknya Yesus yang di langit, kedua Bapaknya Kristen yang di bumi yang namanya Paulus. Kamu harus bisa membedakan. Bapa di surga itu sudah saya bedakan, satu di langit, satu di bumi. Masih kurang jelas apa omongan saya? Ya harus kamu bedakan, jangan kamu samakan. Sudah saya bedakan, justru makanya ada dua. Kalau Bapa di bumi banyak. Ya banyak, tapi di sini hanya Yesus, hanya Paulus yang menjadi bapaknya orang Kristen. Itu kan untuk orang Korintus. Anda nggak berlaku. Anda bukan sebentar. Anda tidak mengakui kalau Paulus sebagai bapak Anda.
Mengakui, tapi pengajarannya itu kan, konteksnya mengajar orang Korintus. Allahu Akbar. Iya tahu lah, memang surat Paulus itu kan semuanya untuk daerah tertentu, Pak. Ini kan di kitab Anda di kanon masuk Indonesia supaya jadi pelajaran toh, supaya diikuti toh. Kenapa Paulus mengatakan karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil. Nah, Islam. Iya kan? Iya. Paulus punya pengajaran sendiri, iya kan? Yang membimbing kami ke Injil. Makanya kata Yesus kan, kamu harus menyembah dalam roh dan kebenaran, kan gitu. Memang harus dalam roh. Jadi rohani yang sifatnya di dalam itu harus. Ketika Anda akui Paulus adalah bapak rohani, ya memang dalam rohani orang Paulus itu menjadi bapaknya orang Kristen, gitu loh. Nah sekarang Anda sudah akui kalau Paulus sebagai bapaknya orang Kristen. Nah terus apa salahnya? Nggak ada, kan banyak yang nolak, banyak yang nggak tahu. Edis pingin saya menjelaskan ini, si Edis, makanya saya bantu. Nah sekarang Anda sudah tahu Paulus menjadi bapaknya orang Kristen. Jadi dalam hal pengajaran keimanannya orang Kristen, bukan hanya Paulus, Abraham juga. Abraham juga. Ya. Oke, apakah Abraham punya pengajaran yang diteladani? Kitabnya ada. Iman. Ya sudah, main iman aja itu jangan dibahas. Ini aja surat Paulus aja. Jangan dibawa kemana-mana. Jangan dibawa. Bilang tadi orang Kristen punya dua bapak di surga. Paulus. Saya tambahkan satu lagi, tambah Abraham. Nah, di mana Anda disuruh membapakkan Abraham? Ya kan Abraham itu bapak orang percaya. Ya jangan membahas yang tidak ada ayatnya. Kita fokus kepada ayat. Apa yang ada ayatnya? Adalah. Ya sudah, di sini yang menjadi teladannya orang Kristen sebagai bapaknya orang Kristen di sini siapa namanya? Paulus. Ya sudah. Tadi boleh nggak menurut Yesus menyebut bapak di bumi ini? Maksudnya? Menurut Yesus, boleh nggak menyebut Bapak huruf kecil di bumi ini? Itu kan artinya jangan kita melebih-lebihkan. Menurut Yesus, jangan kita ini contoh berlebihannya. Jadi yang menjadi teladan orang Kristen itu Paulus atau Yesus? Loh, kan di sana kan Yesus kan ada punya Injil 4 itu. Itu Yesus. Kalau Paulus kan surat-suratnya 13. Markus, Lukas, Yohanes. Nah, iya. Nah, itu atas dasar. Kalau di sini mengaku Paulus di sini sebagai Injil katanya. Oh iya. Atas dasar 4 Injil ini, makanya Paulus memberitakannya ke jemaat Korintus. Kan sudah dibilang situ dalam Injil, dalam Yesus. Injil di sini, pemberitaan ini surat-surat Paulus. Kamu tahu nggak sejarah penulisan pengkanonan? Bahkan lebih dulu ada surat Paulus daripada Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Sekarang saya tanya dulu kamu. Lucu kau ini. Paulus mengajar itu atas dasar apa? Atas dasar mengaku dirinya sebagai bapak. Iya. Yang menjadi teladan orang Kristen gimana sih? Bukan. Paulus itu mengajar sebagai rasul. Nah, itu lagi dasar Injil versi Paulus, yaitu surat-surat Roma, Galatia, Filipi, terus Korintus. Kan itu surat-surat Paulus. Surat-surat Paulus bukan dasar surat-surat itu. Surat itu justru Paulus yang buat surat. Nah, iya, itulah ajaran Paulus. Gimana sih? Jemaat di Korintus, Galatia.
Iya, itulah ajaran Paulus. Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu ajaran Yesus. Masa nggak paham dari tadi ini Bapak? Iya, saya paham. Kamu bilang Korintus itu Injil. Bukan saya, Miun. Di situ kata Paulus. Mana? Dia mengaku menerima Injil dari Yesus. Gimana sih? Kamu ngerti enggak kalimat itu? Coba di mana Paulus mengaku Injil yang diberitakannya adalah Matius, Markus, Lukas, Yohanes? Ada nggak? Nah, pengajarannya? Ya di mana? Berarti dia mengajarkan ini. Dia mengajarkan Matius 23 nomor 9 ini. Iya. Berarti dia mengatakan melarang Yesus menyebut Bapa. Maksud Yesus di situ kan supaya kita jangan melebih-lebihkan. Iya, melarang kan? Melarang kan? Iya. Berarti tidak boleh mengajarkan mengaku dirinya sebagai Bapa, betul? Siapa? Si Paulus. Ya. Ya. Artinya berarti beda. Yang dikabarkan itu beda. Kenapa dia mengajar seperti itu? Saya Bapamu di dalam Yesus Kristus, yaitu Injil yang kuberitakan kepadamu. Oke. Jadi di sini Paulus mengaku dalam Yesus sebagai bapaknya orang Kristen, betul? Ya. Nah, menurut Yesus yang di dalam Yesus itu bapak yang mana? Di dalam Yesus itu ya Bapak di surga lah. Bapak di surga. Menurut Paulus yang dalam Yesus bapak siapa namanya? Bapak Paulus. Beda. Yang di dalam Itulah Yesus. Ya, ini dia mengaku dalam Yesus akulah menjadi bapakmu, kata Paulus kan? Nah, Paulus kan mengajar Injil. Lah iya, dia mengaku dalam Yesus itu bapaknya Paulus. Ustadz Alif, Paulus itu kenapa dia disebutkan Bapak? Kenapa dia menyebut dirinya sebagai Bapak? Karena dia mengajar dalam Kristus. Yang telah menjadi Bapamu oleh itulah Ustadz Dio, kenapa dia si Edis berat mengenalkan ini, dia nggak sanggup, pasti akan diserang, dicemooh gitu. Makanya dia nyuruh kita yang muslim menjelaskan dengan cara apa, bikin rumusan nyerang kepada Islam biar kita membahas tentang ini gitu loh. Makanya kita dapat PR yang berat gitu. Kalau Edis yang menjelaskan, nggak ada teksnya Edis, bakal diserang gitu. Soalnya Pak Hutauruk ini taman SD Ustadz, jadi nggak paham nih dari tadi. Iya. Stadio mau masuk? Padahal Ustaz. Lanjut aja. Ustaz. Nanti saya nunggu host kembali monitor, nanti saya izin pamit sholat dulu. Parkur. Siap, aku udah sholat tadi. Oh, saya monitor. Sudah. Oke, kalau gitu saya izin closing dulu bentar ya. Bentar, izin satu aja coba Ustaz tanya ke dia. Kira-kira ya, Yesus kenal nggak dengan Bapa yang ada di dunia? Itu aja. Ya nggak ada, makanya tadi dia gini loh, kalau merujuk ajaran Yesus, dia tahu melarang menyebut Bapak walaupun B huruf kecil, kan gitu. Nah, ini ajaran Yesus. Sementara Injil versi Paulus, dia mengaku nyebut Injil di sini ya, itu dia bahkan mengaku dirinya sebagai Bapak, bahkan sebagai Bapak dalam Yesus. Jadi Paulus sebagai bapaknya orang Kristen yang dalam Yesus. Kalau Yesus tadi contoh ya, saya buka di Yohanes 17 nih. Yohanes 17:21 kata Yesus, "Satu sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku." Nah, Bapa di sini Bapa di surga. Yang di dalam Yesus itu adalah Bapa yang di surga. Tapi Paulus dengan berani mengaku dalam Yesus Bapaknya orang Kristen. Beda. Makanya di sini ada dua. Kan sudah saya katakan tadi sama kamu. Kami orang Kristen, siapapun yang menjadi gembala kami di gereja, itu kami sebut Bapa rohani. Iya, menurut Yesus itu melarang gitu loh, menyebut Bapa walau B huruf kecil tidak pakai K.
Udah saya bilang berkali-kali. Tapi memang sudah tugasnya Kristen, karena Paulus sebagai rasul dan bapaknya yang jadi teladannya, ya harus diikuti gitu. Jadi Kristen itu satu prinsip dalam pengajarannya, punya dua bapak, satu bapak di langit, satu bapak di bumi. Yang diikuti kehendak bapaknya siapa di sini? Semua orang Kristen rata-rata bapak Paulus. Kenapa? Mereka senang tidak bersunat, mereka makanan semua halal, mereka membatalkan hukum Taurat, mereka mengutuk Yesus di kayu salib. Itu Bapak Paulus yang mengajarkan, yang diikuti oleh Kristen. Kamu tahu enggak kenapa dibatalkan itu apa? Hukum Taurat. Ya, kata Paulus, kata Bapak Paulus yang jadi bapaknya orang Kristen. Enggak, yang bicara Bapak Paulus yang menjadi bapaknya orang Kristen. Bukan, karena Yesus telah menggenapi seluruh ketentuan di hukum Taurat. Nah, itu. Iya, kata bapaknya orang Kristen yang bernama Paulus. Tidak makan babi, tidak apa sunat, Yesus dibaptis. Nah, itu. Kata bapaknya orang Kristen yang namanya Paulus, Yesus itu membatalkan hukum Taurat, kan gitu. Iya. Sementara kata Yesus menurut bapaknya di langit, hukum Taurat tidak dibatalkan satu titik pun. Nah, sementara Kristen lebih setuju kepada pengajaran bapaknya yang menjadi teladannya yang bernama Paulus. Oke? Jadi loh, bukan. Kacau. Nanti kita tampilkan data berikutnya ya. Saya izin mau sholat, Ustaz Dio tafadhol. Kamu baca dulu Injil itu, Injil 4 itu. Pak Huta, maksud Ustaz Alif itu pengajaran Yesus dan pengajaran Paulus itu kontradiksi, itu maksudnya simpelnya. Tapi Bapak ini kontradiksi. Saya boleh bertanya enggak? Makanya Bapak jangan terlalu banyak makan jengkol. Enggak paham-paham maka Bapak dari tadi diulang-ulang, capek, kasihan Ustaz Alif ulang-ulang. Bapak kalian yang enggak paham. Masa saya enggak paham orang yang Kristen? enggak paham kau bilang pula. Kalian enggak paham. Saya boleh bertanya enggak? Boleh bertanya. Tapi sebelum bertanya gini Pak, saya mau tanya dikit aja. Kira-kira saya sudah banyak tadi menjawab, sudah banyak tadi menjawab. Udah sedikit aja, saya sedikit Pak. Saya kan baru masuk Pak. Saya Kira-kira bertanya. menurut Abang Huta Huruf ya, Yesus kenal nggak dengan Bapak rohani yang ada di dunia? Kenal. Masa dia tunjukkan datanya kalau Yesus kenal ya. Tunjukkan datanya. Kita buka di sini. Masa Yesus tidak kenal hamba-hambanya? Ya, yang saya tanyakan, Yesus kenal nggak dengan Bapa yang ada di dunia? Kenal. Mana datanya? Tunjukkan. Masa Yesus tidak kenal hamba-hambanya? Itu yang kami sebut bukan masa Pak, bukan masa. Yang saya minta datanya bukan masa Pak. Dia sudah mengutus hamba-hambanya. Pergilah. Yesus kenal nggak dengan Bapa yang ada di dunia? Itu aja Pak. Nanti Bapak bertanya sepuasnya. Yesus itu mengutus 12 rasul. Tahu nggak? Termasuk Paulus nggak? Termasuk? Mana datanya kalau termasuk Paulus? Hah? Mana datanya kalau termasuk Paulus? Baca di Injil itu. Ada di situ pertobatan Paulus dari Saulus menjadi Paulus. Siapa yang 12 murid itu termasuk Paulus nggak Pak? 12 murid itu termasuk Paulus nggak? 12 rasul enggak. Itu kan Paulus itu diutus setelah Yesus naik ke surga. Saya bertanya dulu. Boleh? Pakai data. Boleh aja deh Pak. Pakai data. Nanyanya pakai data. Dalam Islam itu dibolehkan berbohong enggak? Boleh dalam 3 hal. Nah, itu berbohong. Ya, boleh dalam 3 hal. Makanya kalian disebut umat pembohong. Ya, silakan Ustaz Dio dijelasin. Ya, prinsip asal dalam Islam itu diperintahkan untuk berlaku jujur. Ya, tapi Muhammad bilang kau usah berbohong. Kau pula yang menjelaskan. Aku menjelaskan, kau pula yang menjelaskan. Nanti kau tanya, kau tidak bisa kau jawab. Kau dengar dulu lah, kan kau bertanya.
Kan sudah tanya. Silakan. Ya. Pada asalnya, hukum asal, kami diperintahkan untuk bersama dengan orang-orang yang jujur, artinya berlaku jujur. Disebutkan dalam Al-Quran, dalam surat At-Taubah ayat 119. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan hendaknya kamu bersama dengan orang-orang yang jujur. Dalam hadis yang sahih, Nabi Muhammad SAW bersabda, wahai orang-orang beriman, iyyakum alaikum bisidqi, wajib bagi kalian untuk berlaku jujur. Kenapa? Fa innas sidqa yahdi ilal birr wa innal birra yahdi ilal jannah. Wa ma yazalu ar-rajulu yasduqu wa yataharra sidqa hatta yuktaba 'indallahi siddiqa. Wahai orang-orang beriman, kata Nabi Muhammad SAW, wajib bagi kalian untuk berlaku jujur, bersikap jujur. Karena sesungguhnya kejujuran itu mengantarkan kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan mengantarkan kepada surga. Senantiasa ada orang yang berlaku jujur sehingga dia dicatat oleh Allah sebagai orang yang sangat jujur. Lanjutnya, wa iyyakum wal kadzib, dan hendaknya kalian berhati-hati dari dusta. Jangan berdusta. Fa innal kadziba yahdi ilal fujur, karena sesungguhnya kedustaan itu akan mengantarkan kepada kefajiran, keburukan, kemaksiatan. Wa innal fujura yahdi ilan nar, dan sesungguhnya kefajiran itu akan menghantarkan seseorang kepada neraka. Dan senantiasa seseorang itu berlaku dusta sampai dia dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang sangat pendusta. Ini tengok layarku nih, tengok layarku, kau tengok layarku ya. Ini aku buka datanya. Kok namanya? Ya, sebelum Ahidyo membuka data ya Pak ya, saya kasih analogi ke Bapak. Misalkan gini, udah, silakan dilanjut dulu. Ya. Ini hadisnya hadis dari Ibnu Mas'ud, sahih, riwayat Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaihi. Ini asal dalam Islam, harus jujur, tidak boleh berdusta, berbohong. Nah, ada kondisi-kondisi tertentu di mana seseorang itu boleh diringankan, diberikan rukhsah untuk berdusta. Apa kondisi itu? Siapa yang memberikan itu? Ya, Nabi Muhammad. Tunggu dulu, biar jelas. Nabi Muhammad SAW menjelaskan tentang 3 kondisi boleh berdusta. Tujuannya apa? Tujuannya untuk meraih maslahat yang besar. Yang pertama, dia boleh berdusta untuk mendamaikan antara dua pihak yang bertikai atau berperang atau berselisih. Ini sesama muslim. Yang kedua, dia boleh berbohong atau berdusta ketika perang. Maslahatnya besar. Besar maslahatnya. Untuk apa? Untuk kemaslahatan Islam dan kaum muslimin. Dan yang ketiga, dengan sesama suami istri, untuk melanggengkan dan melestarikan pernikahan. Dan itu pun kondisinya tertentu juga. Dalam 3 kondisi ini saja boleh diberikan keringanan. Nggak semua kondisi. Nggak semua kondisi. Beda di Kristen. Kalau di Kristen dalam semua kondisi berdusta. Ya, sebelum lari ke situ, saya kasih analogi dikit Ahidyo ya ke dia. Siap. Ya, Bang Huta Huruf gini. Misalkan ini ya, ini analogi ya. Misalkan Bang Huta Huruf itu nunggak bayar perpuluhan selama 5 tahun. Ya, gede gitu nilainya. Misalkan nilainya anggaplah 100 juta. Terus si Pak Pendeta itu marah, ingin membunuh Pak Huta Huruf di rumah, gitu ya, di rumah Pak Huta Huruf. Nah, pada saat itu ada saya di situ. Pak Pendeta itu bilang ke saya, Kian